Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 5, Berhenti Bermain Wanita, karya Via Raya. Tapi bos, Lion sengaja menggantung kata-katanya karena ragu. Tapi kenapa? Apa ada sesuatu yang terasa mengganjal? Tanya Iko Sagon curiga. Pasalnya, tidak biasanya ia mendapati anak buahnya bersikap seperti itu. Sedikit bos, saya merasa ada yang aneh dalam penyelidikan ini. Baiklah, apa yang membuatmu merasa aneh? Semua rekaman kamera pengawas malam itu tidak ada bos. Bunglon sudah meretas rekaman kamera pengawas malam itu dan tidak ada sama sekali rekaman sejak pukul 6 sore. Sepertinya ada yang sengaja mematikan kamera pengawas seluruh hotel di malam itu, bos. Seharusnya Lion dan rekan-rekannya masih bisa memeriksa hasil rekaman kamera pengawas sebelum pemadaman listrik menyeluruh itu terjadi. Namun pada kenyataannya, sekeras apapun usaha Bunglon untuk meretas, pria itu tetap tidak menemukan rekaman apapun. Apa menurutmu semua itu sudah ada yang merencanakannya? Ia pikir ada seseorang yang merencanakan hal itu. Bagaimana bisa kamera pengawas mati sebelum kedatangan wanita itu ke hotel? Apa maksud bos pria itu? Ya, apa dia orangnya? Iko Sagon curiga bahwa dalang dibalik matinya kamera pengawas malam itu adalah pria yang berusaha mencelakainya. Bisa jadi pria itu tidak ingin meninggalkan bukti apapun agar rencananya berjalan dengan mulus. Bukan bos, kami sudah menginterogasi pria itu dan ternyata bukan. Apa kau yakin? Tidak mungkin pria itu mau berkata jujur, sedangkan dendamnya terhadap Iko Sagon sangat besar. Hal itu membuat Iko Sagon tidak yakin atas pengakuan Lion. Sangat yakin bos, kami menginterogasinya dengan cara menyiksanya. Jadi jawabannya tidak bisa diragukan lagi. Aku mengerti. Jadi apa menurutmu semua ini hanya kebetulan? Kekejaman Lion tidak bisa diragukan. Apapun akan pria itu lakukan agar tawanannya mau berkata dengan jujur. Untuk sementara waktu saya belum bisa menyimpulkan. Saat ini kami sedang berusaha mencari data pengunjung malam itu. Bahkan kami menggunakan peretas handal di organisasi kita, tapi sulit sekali ditembus. Jadi nanti setelah Bunglon berhasil, baru saya bisa menyimpulkannya. Organisasi keluarga Chandra Mawa sekaligus Pentagon semakin berkembang pesat semenjak dipimpin oleh Lakeswara. Dulu yang hanya memiliki anak buah ribuan tak terkalahkan dan senjata rahasia, kini memiliki banyak orang-orang hebat di dalamnya. Baik itu ilmuwan, dokter, ahli informatika, dan lain sebagainya. Baiklah, kabari aku secepatnya jika kau sudah bisa memastikan hasilnya. Baik bos. Iko Sagon menarik nafas panjang dan menghembuskannya dengan kasar. Ia meletakkan ponselnya di atas rak al-roji miliknya. Kemudian ia mencari pakaiannya di lemari. Pria itu mengambil kemeja biru langit dengan celana bahan putih. Pria itu tidak memiliki satu pakaian kasual pun. Jadi meskipun di rumah, ia selalu mengenakan pakaian formal. Kemudian ia lekas memakainya dan keluar dari area ruang ganti. Tunggu, cegah Teona melihat Iko Sagon hendak keluar. Ada apa? Tanya Iko Sagon dingin.
Tarikan matanya pun terlihat sangat tajam, bahkan setajam silet. Ada hal penting yang ingin aku katakan padamu, lebih tepatnya sebuah pengakuan. Jelas Teona serius. Selama Iko Sagon sibuk di ruang ganti, Teona memutuskan untuk berkata jujur. Entah bagaimana tanggapan Iko Sagon, entah sang suami akan mempercayainya atau tidak, ia sama sekali tidak peduli karena ia hanya tidak ingin menyesal di kemudian hari. Katakan, Iko Sagon melihat kedua tangannya di depan dan menatap Teona serius. Sebenarnya aku alasan selaput darahku robek karena ada seseorang yang merenggut kesucianku. Teona mencengkeram selimut kuat-kuat. Wanita itu berusaha menyelesaikan kalimatnya secepat mungkin. Membayangkan kejadian buruk itu membuatnya sesak nafas. Apa kau bilang? Direnggut kesucianmu? Hahaha. Iko Sagon bertanya dengan nada penasaran, tetapi justru ia tertawa terbahak-bahak. Cih, kau pikir aku akan percaya? Tidak, Theo. Sekali murahan tetap murahan. Bagaimana bisa kau mengarang cerita seperti itu? Geram Iko Sagon sama sekali tidak mempercayai ucapan Teona. Meski sudah tahu jawaban apa yang akan ia dengar, namun tetap saja jantung Teona seperti dihempaskan dari ketinggian. Ia mengangkat kepalanya menatap Iko Sagon kecewa. Akan tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa membujuk agar sang suami percaya dengan perkataannya. Aku serius, Osa. Kesucianku direnggut dan aku bukan wanita murahan yang seperti yang kau pikirkan. Sanggah Teona menggebu. Aku tahu betul tipe-tipe wanita murahan sepertimu. Jadi sekeras apapun kau menjelaskan, aku tetap tidak akan percaya, ujar Iko Sagon sinis. Pria itu bergegas membalikkan tubuhnya dan keluar, berjalan menuruni anak tangga sambil menatap tubuh ayahnya yang sedang duduk santai di ruang tamu sambil menikmati secangkir teh. Pi, panggil Iko Sagon di anak tangga terakhir. Apa? Tanyalah ke suara ketus. Osa ingin pindah rumah, boleh? Mengetahui kenyataan di mana Teona sudah tidak perawan lagi sebelum ia jamah, Iko Sagon mulai berpikir untuk tinggal di rumah yang berbeda dengan kedua orang tuanya. Ia tidak ingin berpura-pura bersikap baik pada Teona di depan orang tuanya. Buat apa? Kau tidak sedang berusaha menghindar dari pantauan papi kan, Osa? Kau tahu bukan, meski kau keluar dari rumah ini, bahkan meski kau bersembunyi di lubang semut sekalipun, kau tidak akan pernah bisa lepas dari pantauan papi. Tanyalah ke suara curiga. Papi apaan sih? Bawaannya curigaan terus sama Osa. Pria itu menghempaskan tubuhnya kasar ke sofa. Kalau tidak ingin papi curiga, lebih baik kau berhenti bertaubat sekarang. Berhenti bermain wanita dan fokus mencintai istrimu. Beri papi dan mami cucu agar rumah ini tidak sepi lagi, ujarlah ke suara menggebu. Sejak Iko Sagon dan Nona Gon tumbuh besar, sejak Laka Suara benar-benar berhenti mengurus perusahaan, apalagi sejak Iko Sagon mulai sibuk mengurus Polygon Group dan Nona Gon mengurus Chandra Mahfud, rumah selalu terasa sepi. Astaga papi, bukankah papi tahu alasan Osa bermain wanita? Tanya Iko Sagon frustasi. Papi tahu betul Osa, tapi tidak seharusnya kau melakukan hal itu. Masih banyak hal yang bisa kau lakukan selain bermain wanita. Sergahlah ke suara. Oke, Osa mengaku sudah salah dan Osa janji tidak akan pernah melakukannya lagi. Janji Iko Sagon. Memang sudah seharusnya seperti itu. Kau sudah menikah dan kau harus menjadi pria setia.
Kau tahu bukan kalau papi paling benci pengkhianatan? Jadi jangan pernah coba-coba mengkhianati Theo. Jika sampai kau melakukannya, maka kau sendiri yang menghapus namamu dari daftar keluarga ini. Tegas Laka Suara agar sang putra tidak berani melakukan pengkhianatan suatu hari nanti pada Theona. Ia tahu betul seperti apa rasanya dihianati. Jadi, ia tidak ingin putranya menyakiti hati Theona karena ia tidak tahu apakah Theona sanggup menjalani hidupnya setelah mengalami pengkhianatan. Bisa saja Theona melakukan hal yang sama seperti Della dulu dengan memotong urat nadinya. Sial, bagaimana bisa aku melupakan dia? Umpat Iko Sagon dalam hati. Dia yang Iko Sagon maksud adalah wanita yang ia nodai di hotel malam itu. Bagaimana bisa ia melupakan wanita itu, sedangkan ia sudah memutuskan untuk bertanggung jawab dan mencintainya? Kenapa kau diam saja? Apa jangan-jangan kau sedang berencana untuk mengkhianati Theo? Tuduh Laka Suara curiga. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan klik tombol lonceng agar selalu mendapat pemberitahuan update terbaru. Terima kasih. See you.